Ketaatan itu hanya diberikan kepada Allah. Kebenaran itu hanya milik Allah. Kekuatan yang harus diakui hanya milik Allah. Ad-dinu lillah, aturan totalitas kehidupan itu hanya milik Allah. Ya, dan sehingga agama itu, ketaatan itu, komitmen itu hanya diberikan kepada Allah. Makanya tujuan perperangan di dalam Islam adalah sebagaimana ungkapan Rabi' bin Amir, membebaskan manusia dari penghambaan kepada manusia. Kenapa manusia menghambakan dirinya kepada manusia? Kenapa manusia menuhankan manusia? Tekanan, paksaan. Karena sesungguhnya manusia tidak akan pernah menuhankan manusia kecuali dia dipaksa dan ditindas dengan kebodohan dan seterusnya. Jadi yang pertama, membebaskan, mengeluarkan mereka dari ibadah kepada, dari taat komitmen buta, taat buta kepada manusia karena dipaksa, karena ditindas, karena bahkan diperbudak oleh manusia, ila ibadati rabbil ibad, kepada penyembahan, ketaatan, komitmen kepada Tuhannya seluruh manusia. Itu tujuan. Jadi tujuan peperangan dalam Islam itu tahrirun nas. Tahrirun nas, membebaskan manusia dari penindasan, menanduskan manusia dari penjajahan, sebagaimana substansi daripada kemerdekaan kita. Dan kita bangsa Indonesia, bangsa yang tidak menerima penindasan dan penjajahan. Itulah tujuan peperangan dalam Islam. Maka dikatakan oleh Allah SWT, apabila mereka telah berhenti dari memberikan fitnah dan sudah memberikan komitmen kepada Allah. Makanya di dalam Islam itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika para pasukan Islam masuk ke satu negeri, dia tidak akan membunuh sampai mendeklarasikan musuhnya, mendeklarasikan perang. Dia akan memberikan tawaran, dua saja ditawaran. Ini pertama adalah masuk Islam untuk memberikan komitmen yang total beragama kepada Allah. Kalau nggak mau, nggak apa-apa, tapi akui dengan membayar jizyah, dan pengakuan itu membuat mereka berada di dalam zimmatul muslimin, yaitu penjagaan daripada kaum muslimin. Fa in tahu fala udwana illa 'alal zalimin. Kalau mereka sudah berhenti, kalau mereka sudah tidak memerangi lagi, kalau mereka sudah mau mengakui, maka berhenti, cukup. Fala udwan, dan tidak lagi kita memusuhi, menyerang, menyakiti, menghancurkan, seterusnya, enggak ada. Fa in ta fala udwan, tidak ada lagi saling menyerang. Illa 'alal zalimin, kecuali bagi orang-orang yang zalim, yang ngotot terus ingin melawan, yang ngotot terus ingin berperang, yang ngotot terus ingin menghancurkan kaum muslimin. Maka pada mereka orang-orang yang zalim seperti itu tidak masalah untuk dilanjutkan sampai selesai. Jadi tujuannya ada dua. Yang pertama, hatta la takuna fitnah, jangan sampai kebatilan, kemungkaran, perlawanan kepada Allah, kebencian kepada Islam, keberpihakan kepada setan, itu yang eksis. Dan yang kedua, agar agama dalam kehidupan manusia ini hanya diberikan kepada Tuhan yang hak. Komitmen, ketaatan, kepatuhan yang paling tinggi hanya diberikan yang utama kepada yang paling tinggi, yaitu Allah SWT. Bulan haram apabila diperangi di bulan yang diharamkan, berperanglah. Dengan bulan haram, balaslah di bulan haram juga. Jadi kalau mereka menyerang di bulan haram, ya balas. Walaupun di bulan haram. Perjanjian Hudaybiyah dan Umratul Qadha. Jadi mereka ingin berumrah, tapi tidak diperbolehkan. Lalu terjadi perjanjian yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Lalu Allah SWT dan Rasulullah SAW meminta komitmen untuk kembali berumrah sebagaimana yang dituliskan dalam perjanjian itu, yaitu tahun depan. Tahun depan kapan? Di bulan yang sama. Maka datanglah para sahabat bersama Rasulullah SAW untuk melaksanakan ibadah umrah di bulan yang haram itu. Jadi artinya yang itu ada dua. Yang pertama, kalau mereka menghalangimu di bulan haram, maka tunaikan nanti di bulan haram berikutnya. Yang kedua, kalau mereka menyerang kamu di bulan haram, ya balas, nggak apa-apa di bulan haram itu. Kenapa? Karena tujuan daripada perperangan yang diserang adalah membela diri dan mempertahankan kebenaran. Wal hurumatu qisas. Dan di dalam segala sesuatu yang hurum, yang ada hurmahnya, yang ada kemuliaannya, kesuciannya, haram, hurumat, hurmah,
itu adalah kesucian. Jadi bulan suci, bulan yang tidak boleh ada penurunan darah, waktu yang tempat yang suci, tempat yang tidak boleh ada penurunan darah. Kalau ada, tetap ada kisos di dalamnya. Wal hurumatu kisos. Jadi di dalam sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada kisos juga. Jadi kalau seandainya membunuh di bulan haram sebagaimana di bulan yang lain tetap kita tegakkan kisosnya. Ya. Faman ya'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Dan apabila mereka kembali menyerang, memusuhi kalian, maka seranglah. Fa'tadu 'alaihi bimithli. Ya. Maka seranglah mereka, lawanlah mereka sebagaimana mereka menyerang. Bimisli ma'tada 'alaikum. Jadi kalau mereka melakukan kekerasan, lawan, tetapi jangan berlebihan. Cukup sebagaimana yang mereka lakukan. Ya, cukup. Nanti setelah ini kita akan membacakan beberapa adab etika di dalam berperang yang hanya ada di dalam Islam. Fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bapak dan Ibu, indah banget. Ternyata perperangan itu tetap bingkainya, awalnya dan akhirnya sama. Apa itu? Wattaqullah. Takutlah kepada Allah. Jadi perang itu Bapak dan Ibu, di dalam Islam selalu menjaga ketakutan kepada Allah. Menjaga semua perintah dan larangan Allah. Makanya ada adab-adab yang begitu indah. Walaupun sudah perang, bukan nafsu yang dominan. Walaupun sudah perang, bukan kemarahan yang dominan. Walaupun sudah perang, na'udzubillah, bukan kebencian. Tapi perperangan tetap motivasi intinya, motivasi asalnya, dan tetap menjadi motivasi sampai akhirnya adalah apa? Wattaqullah, ketakwaan kepada Allah. Ketakwaan kepada Allah. Ketakutan kepada Allah untuk tidak melanggar perintahnya, untuk tidak meninggalkan perintahnya, dan juga untuk tidak melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ini keren. Ini keren banget. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bapak dan Ibu, pernyataan wa'lamu, ketahuilah. Ketahuilah, sadarilah bahwa Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita perang, pengennya apa? Menang. Kalau kita pengen menang, kira-kira apa syarat mutlak untuk menang? Kita harus kuat. Kalau kuat, maka kita bisa menang. Dan salah satu yang paling memungkinkan untuk menang adalah ketika kita bersama dengan yang kuat. Maka ketika Allah mengatakan wa'lamu, wahai orang-orang yang beriman yang terpaksa berperang, wahai orang-orang yang beriman yang ingin membela diri kalian sendiri, wahai orang-orang yang beriman yang ingin menegakkan keadilan, kebenaran dan yang hak. Sesungguhnya kalau kalian berharap kemenangan dalam perang, salah satu rumusnya adalah annallaha ma'al muttaqin, dan tetaplah kalian bersama dengan Allah. Karena tidak ada kekuatan yang lebih dahsyat, yang lebih hebat daripada kekuatan Allah. Maka ketika orang-orang yang beriman bersama dengan Allah, maka nggak ada yang perlu ditakuti. Siapa yang bisa mengalahkan Allah? Siapa yang bisa mengecilkan kekuatan Allah? Enggak ada. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka cara untuk menang dalam perang adalah bersama Allah. Bagaimana caranya? Jadilah orang-orang yang bertakwa. Yang pertama, motivasi perangnya adalah Allah. Yang pertama, motivasi perangnya adalah Allah. Yang kedua, berperang dengan memperhatikan semua yang telah ditentukan oleh Allah. Dan yang ketiga, tujuan perangnya sebagaimana yang kita sampaikan tadi, dua. Apa itu? Yang pertama, jangan sampai ada kebatilan yang eksis, melawan kebatilan, melawan kemungkaran. Dan yang kedua, agar agama ini, ketaatan ini,
komitmen yang semestinya ini hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.